kita pada hari ini, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ini merupakan kegiatan bimbingan kelompok kita yang pertama kita lakukan pada kelompok ini. Dari adik-adik ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu, Kak. Atau dari adik-adik ada yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya di luaran sana gitu? Belum pernah, Kak. Oke, baik. Di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu dari kegiatan bimbingan konseling di mana memanfaatkan dinamika kelompok dan di dalamnya membahas tentang topik-topik yang sedang hangatnya diperbincangkan seperti itu. Lalu tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya apa? Nggak tahu, Kak. Oke, baik. Tujuan dari bimbingan kelompok ini merupakan agar melatih kita supaya kita itu bisa mampu berbicara di depan umum. Selain itu juga melatih kita supaya menghormati orang lain, bisa menghormati orang lain. Kemudian juga bisa melatih kita bisa berbicara di depan umum. Seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami? Paham, Kak. Oke. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang telah sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya kakak minta kepada adik-adik untuk mengetahui norma-norma dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi nanti ketika ada temannya berbicara, maka diharapkan kepada adik-adik untuk mendengarkan pembicaraannya. Jangan menyelah atau memotong pembicaraan yang sedang dibicarakan oleh temannya. Ketika nanti dipersilahkan pada adik berbicara, maka berbicaralah seperti itu. Nanti jika ada yang ingin dipertanyakan, tunjuk tangannya ya, angkat tangannya. Nah, lalu di sini jika ada nanti suatu hal yang harus dirahasiakan atau tidak ingin dari teman-teman yang lain dibongkar seperti itu, maka adik-adik harus menjaga rahasia. Diminta kepada adik-adik untuk menjaga rahasia. Dan terakhir, kakak minta kepada adik-adik untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jangan ada yang mengikuti kegiatan ini hanya setengah-setengah saja. Seperti itu. Jadi dari adik-adik semua, apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Kak. Ada yang udah kenal gitu? Ada ya. Sebagian. Oke, baik. Jadi di sini kakak meminta kepada adik-adik untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi di sini kakak yang memulai ya. Perkenalkan nama kakak Mia Aulia, biasa dipanggil Mia. Selanjutnya setelah kakak? Sudah, Kak. Oke. Kenalkan nama saya Marna. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Rida, boleh dipanggil Rida. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan nama. Ya, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Kaila. Kenalkan nama saya Tika. Kenalkan nama saya Widya. Kenalkan nama saya Selama. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita kan sudah saling mengenal ya, udah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan bermain merangkai nama. Nah, sama seperti merangkai nama pada umumnya, contohnya seperti misalnya kakak menyebutkan nama kakak, lalu setelah itu dia menyebutkan nama kakak lagi, baru dia menyebutkan namanya seperti itu. Mengerti? Mengerti, Kak. Dimulai dari kakak. Mia, Marna Nuri. Mia Marna Nuri Rida. Mia Marna Nuri Rida Kaila. Mia Marna Nuri Rida Kaila Tika. Mia Marna Nuri Rida Kaila Tika Muda. Mia Marna Nuri Rida Kaila Tika Muda Widya. Mia Marna Nuri Rida Kaila Tika Muda Widya Umi. oke baik. Terima kasih. Sebelumnya dari adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok atau ada yang ingin dipertanyakan tentang bimbingan kelompok seperti itu? Nggak ada, Kak. Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu kan membahas tentang topik-topik yang sedang hangatnya diperbincangkan. Dan di dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua topik pembahasan, satu topik bebas dan satu lagi topik tugas. Namun kali ini kakak memilih untuk membahas topik tugas, yang mana di dalam topik tugas ini pembahasannya datangnya dari ketua kelompok, yaitu kakak sendiri. Jadi di sini kakak memilih topik yang akan kita bahas merupakan pergaulan bebas. Jadi judulnya pergaulan bebas.
Sebelumnya dari adik-adik, menurut adik-adik apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu? Ada yang tahu gitu apa? Menurut kalian pergaulan bebas itu apa? Tunjuk tangannya. Situ. Coba. Menurut saya pergaulan itu bisa disebabkan karena kurang kasih sayang orang tua. Oke, baik. Jadi menurut teman kita, pergaulan bebas itu merupakan dampak dari kurangnya kasih sayang dari orang tua. Gitu. Selanjutnya dari teman-teman, pergaulan bebas itu apa gitu? Coba tunjuk tangannya. Saya Kak, Ya. mungkin pergaulan bebas itu perkumpulan anak-anak nakal mungkin. Oke, jadi menurut teman kita, pergaulan bebas itu adalah perkumpulan dari orang-orang nakal gitu ya, anak-anak yang nakal. Selanjutnya dari adik-adik, apa sih menurut kalian pergaulan bebas itu apa gitu? Di dalam pikiran kita pergaulan bebas itu apa? Coba dulu. Cukup? Cukup. Oke, baik, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dari adik-adik semua ya. Pergaulan bebas itu merupakan kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga dia bergaul dengan orang yang salah seperti itu ya. Terus juga tadi ada pendapat juga mengatakan pergaulan bebas itu perkumpulan antara anak-anak yang nakal karena dia salah memilih teman sehingga dia nakal seperti itu. Nah, jadi di dalam pembahasan kita kali ini sangatlah penting bagi kita untuk membahas pergaulan bebas ini karena sekarang kita sedang masa-masa di mana pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap kita gitu. Jadi kita akan membahas tentang pergaulan bebas di sini gitu. Agar kita pandai memilih kawan mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Selanjutnya, adik-adik, menurut adik-adik biasanya yang terkena dampak dari pergaulan bebas itu siapa sih gitu? Saya Kak, Ya. menurut saya yang terkenal anak-anak remaja seperti kita ini Kak. Oke, baik. Jadi menurut teman kita yang sering terdampak dalam pergaulan bebas ini yaitu remaja, anak-anak remaja ya. Selanjutnya, ya. Contohnya seperti anak SMP gitu Kak. Oh, baik. Jadi tadi menurut teman kita yang sering terjadi pergaulan bebas itu pada anak-anak SMP ya. Oke, baik. Selanjutnya, Saya Kak, ya. biasanya terjadi pada masa pertumbuhan anak yang saat masa pubertas. Oh, oke. Baik, menurut teman kita biasanya terjadi dampak dari pergaulan bebas ini terjadi pada anak-anak yang masih masa pertumbuhan seperti itu, yang masih baru-baru puber gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, cukup ya. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat adik-adik semua yang sering terjadi dampak pergaulan bebas menurut adik-adik tadi pada anak-anak remaja seperti itu dan juga anak-anak SMP dan yang masih baru-baru puber. Oke, selanjutnya di sini kakak mau bertanya lagi ke adik-adik. Menurut adik-adik pergaulan bebas ini biasanya terjadi di mana? Yang sering terjadi pergaulan bebas itu pada daerah mana atau di mana gitu? Coba tunjuk ya. Biasanya terjadi dampak dari pergaulan bebas itu hingga di perkotaan. Oke, baik. Menurut teman kita dampak pergaulan bebas ini sering terjadi pada daerah perkotaan. Selanjutnya, ya. Di klub Kak. Oh, oke. Jadi menurut teman kita terjadinya pergaulan bebas itu biasanya di klub-klub malam seperti itu ya. Selanjutnya, Ya Kak, ya. di warnet. Oh, oke. Jadi menurut teman kita pergaulan bebas itu biasanya terjadi di warnet seperti itu. Selanjutnya, Saya Kak, ya. seperti lingkungan sekitar. Ya, baik. Jadi menurut teman kita biasanya pergaulan bebas itu terjadi pada lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, atau cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat dari adik-adik semua bahwa biasanya terjadi pergaulan bebas itu pada lingkungan sekitar kita, pada di daerah kota-kota gitu ya. Terus juga di warnet sering terjadi pergaulan. Jadi kita kayak bisa memilih tempat atau misalnya kita bisa di warnet juga kita bisa ke warnet namun pandai-pandai kita mengakses baik itu yang salah atau yang baik itu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Selanjutnya sepertinya adik-adik udah mulai bosan ya, atau kita main game mau nggak?
Mau Kak. Oke, baik. Di sini kakak ada satu pulpen. Jadi cara permainannya itu nanti kakak kasih pulpen ini ke dia. Terus kakak bilang ini pulpen. Gitu. Nanti dia ambil pulpen ini, terus dia kasih ke temannya lagi, baru dia bilang ke kawannya lagi ini pulpen. Gitu. Jadi kawannya tanya lagi apa? Gitu kan. Soalnya dia belum dengar itu apa. Gitu. Terus dia lupa. Setelah dia lupa ini tuh pulpen. Jadi dia tanya lagi balik ke kakak apa? Dia bilang gitu kan. Pulpen kakak bilang. Jadi dia bilang lagi ke kawannya pulpen bilangnya. Terus kawannya bilang oh pulpen gitu. Jadi dia kasih lagi ke kawannya gitu. Ini pulpen. Terus dia pura-pura nggak dengar gitu kan. Seolah dia nggak dengar. Apa? Kawannya bilang gitu. Terus dia lupa lagi nih pulpen. Dia tanya lagi ke kawannya apa? Kawannya tanya lagi ke kakak apa? Pulpen kakak bilang. Baru dia bilang lagi sampai seterusnya. Oke, baik kita akan mulai ya. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Pulpen. Pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Oke. Jadi permainan kita sudah selesai. Jadi manfaat dari permainan ini untuk melatih kefokusan kita. Juga melatih kita agar terus merasa penasaran seperti itu. Terus bertanya, jangan sampai ketika kita tidak tahu maka kita diam seperti jangan. Gitu. Jadi permainan ini melatih kita untuk terus mencari yang kita tidak tahu. Oke, baik. Selanjutnya di sini adik-adik, menurut adik-adik dampak dari pergaulan bebas ini apa sih? Saya Kak. Ya. Bisa memakai narkoba. Oke. Jadi menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu terkena narkoba gitu ya, memakai narkoba. Selanjutnya ya. Oke, menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu bisa bebas ya. Selanjutnya Saya Kak. ya. Nikah muda. Oke, menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu nikah muda ya. Oke, baik. Selanjutnya Saya tak ya. melarang orang tua. Oke, jadi menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu sering melawan orang tua. Selanjutnya Saya tak ya. mengambil uang. Oke, jadi menurut teman kita dampak dari pergaulan bebas itu salah satunya menghambur-hamburkan uang. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Oke, cukup? Cukup, Kak. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan beberapa menurut dari adik-adik tadi bahwa dampak dari pergaulan bebas ini contohnya itu bisa apa namanya melawan orang tua ya, melawan orang tua juga bisa mudah emosian, dampaknya juga lebih fatal lagi akan meninggal seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada adik-adik, tahu nggak sih solusi dari pergaulan bebas itu apa? Menurut adik-adik solusinya apa gitu? Saya Kak. Menurut saya solusinya sebagai orang tua lebih memperhatikan anak-anak itu. Oke, baik. Jadi menurut teman kita solusi dari pergaulan bebas ini dari orang tuanya sendiri gitu. Harus memperhatikan, harus menyayangi anaknya agar pergaulan bebas ini dapat dituntaskan. Agar tidak ada pergaulan bebas di antara anak-anaknya. Selanjutnya, Saya Kak, ya. pandai-pandailah memilih kawan atau teman. Oke. Jadi menurut teman kita pandai-pandai kita mencari teman atau memilih mana teman yang baik, mana yang tidak. Jadi yang baik akan kita temani gitu ya. Selanjutnya, ya. Belajar agama. Oke, jadi menurut teman kita salah satu solusi untuk agar terhindar dari pergaulan bebas itu memperbanyak ilmu agama. Ada lagi?
Suka. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi dari pergaulan bebas ini yaitu memperdalam ilmu agama, yaitu agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak ada pergaulan bebas di antara kita. Lalu juga kita berharap kasih sayang dari kedua orang tua agar pergaulan bebas itu tidak terjadi kepada kita. Selanjutnya juga memilih teman ini sangat dibutuhkan, namun dalam beberapa hal kita tidak boleh memilih-milih teman. Namun dalam zaman sekarang kita juga perlu memilih teman agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Oke, baik. Saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kakak memberikan kesempatan dan waktu kepada adik-adik untuk menyampaikan komitmennya dalam pertemuan kita kali ini, dalam bimbingan kelompok kita ini. Baik, di sini kakak yang akan memulai memberikan komitmennya agar tidak ada yang bingung ya bagaimana komitmennya. Jadi kakak berkomitmen agar tidak menggunakan nafsu. Selanjutnya, Saya Pak. ya. Saya berkomitmen agar pandai-pandailah memilih teman mana yang baik dan yang buruk. Oke, baik. Selanjutnya, ya. Oke, baik. Selanjutnya, Saya Kak, ya. saya berkomitmen agar tidak bermalas-malasan. Oke, selanjutnya, Saya Pak, ya. saya akan berkomitmen akan mendalami ilmu agama. Oke, baik. Selanjutnya, ya. Saya komitmen akan segera Oke, selamat tunggu tepat waktu. Selanjutnya, Saya Kak, ya. Saya saya berkomitmen akan mendengarkan omongan orang tua. Oke, selanjutnya, Saya Kak, ya. saya berkomitmen tidak berantem. Oke, selanjutnya, Saya Kak, saya berkomitmen akan tidak begitu, keluar malam. Agar tidak keluar malam. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah memberikan komitmennya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga komitmen ini bisa kita jalankan bersama. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kakak meminta kepada adik-adik apakah ada dari adik-adik yang ingin memberikan kritik atau sarannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ada saran gitu kepada kakak untuk kedepannya bagaimana? Atau kritiknya? Oke, baik. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Maka kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke, baik. Akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.